Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah kisah menarik tentang seekor kuda yang sering diremehkan kemampuannya, bahkan sejak ia dalam kandungan. Ia bahkan lahir di situasi yang sulit yang membuatnya hampir dibuang, namun ia cukup beruntung bertemu dengan pemilik yang memiliki insting yang baik. Dan hal ini menciptakan sebuah perubahan yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Kisah ini kemudian dikemas menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Secretariat yang dirilis pada tahun 2010. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah ini dimulai pada tahun 1969 di sebuah rumah di kota Denver. Terlihat seorang ibu rumah tangga bernama Penny sedang menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Tak lama, ia mendapat telepon dari seseorang yang memberitahu bahwa ibunya telah meninggal. Sore itu, Penny dan keluarganya segera berangkat ke rumah orang tua Penny. Orang tua Penny memiliki rumah di dalam peternakan kuda bernama The Meadow. Sesampainya di rumah, Penny disambut oleh Hollis, kakak Penny, lalu ia mendatangi Nyonya Ham, sekretaris ayah Penny, untuk berterima kasih karena Nyonya Ham adalah orang pertama yang menemukan ibu Penny yang meninggal. Setelah itu, Penny menuju sebuah ruangan yang berisi foto dan piala untuk menemui ayahnya yang saat ini sudah mulai pikun. Saat menyapa ayahnya, Penny diberi sebuah lencana emas milik ibunya. Lencana emas itu kini milik Penny. Mama's gone. Yours now. Setelah pemakaman ibu Penny selesai, kini tersisa dua persoalan lain. Yang pertama adalah cara mengurus ayah Penny yang sudah pikun, dan yang kedua adalah mengurus peternakan kuda. Holly sendiri menghendaki ayahnya untuk tinggal di panti jompo saja. Namun Penny berpendapat lain, ia lebih setuju kalau ayahnya tetap berada di rumah ini saja dan menyewa seorang perawat. Hollis tetap tidak setuju, karena tempat itu bahkan sudah tidak memiliki harapan karena peternakan sedang tidak dalam kondisi baik. Bahkan sebelum ibu mereka meninggal ada 4 ekor kuda berkualitas tinggi yang akan dijual dengan harga di bawah standar. Terlebih di antara Hollis, Penny dan suaminya sekalipun tidak ada yang berpengalaman mengurus peternakan. Karena hal ini, Penny memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya dulu untuk mengurus beberapa persoalan tersebut. Namun, suaminya yang seorang profesor harus segera kembali. Dan di hari itu juga, ia bersama anak-anaknya memutuskan untuk pulang ke rumah. Sore harinya, Nyonya Ham menunjukkan 2 ekor kuda yang sedang hamil. Menurutnya, kuda tersebut dihamili oleh Bolt Ruler dan akan melahirkan kuda yang hebat pula. Tidak lama datang Mr. Jensen, sang pelatih kuda di peternakan itu. Penny mengajaknya berbicara untuk menanyakan terkait 4 kudanya yang dijual dengan harga murah, karena menurut Penny, sebagai seorang pelatih, ia pasti tahu harga yang pantas untuk kudanya. Namun, Mr. Jensen malah terlihat menyepelekan Penny dan menjawab pertanyaan Penny seenaknya. Penny yang geram mulai membahas keterlibatan Mr. Jensen dalam penjualan kuda-kudanya. Ia mengungkapkan bahwa Mr. Jensen melakukan penipuan, seketika Penny langsung memecat Mr. Jensen saat itu juga. Setelah kejadian itu, Penny mencari Bull Hancock, pengacara keluarganya yang sudah sejak dulu menangani urusan peternakan. Ia memberitahu Mr. Bull kalau ia sudah memecat Mr. Jensen dan meminta rekomendasi pelatih yang cocok untuk mengurus peternakannya. Lalu, ia direkomendasikan seorang pelatih yang memiliki penampilan mencolok dan menurut kabar ia sudah berniat untuk pensiun, namanya adalah Lucien Laurin. Hari berikutnya, Penny menghampiri Lucien yang saat itu sedang bermain golf. Penny langsung menyampaikan maksud kedatangannya, namun Lucien tidak tertarik dengan tawaran Penny karena ia sudah tahu situasi peternakan itu. Bahkan menurutnya sudah tidak ada kuda yang bisa diandalkan lagi. Penny juga bersikeras kalau ia masih punya kuda yang sedang mengandung bibit unggul, namun Lucien tetap tidak tertarik dan menyuruh Penny pergi. Sesaat setelah Penny pergi, Lucien diam-diam memeriksa profil peternakan Penny. Sesampainya di rumah, Penny memeriksa buku-buku tentang peternakan. Kemudian ia melihat jadwal dan menemukan bahwa beberapa hari ke depan akan diadakan coin toss antara peternakannya dengan breed Phipps untuk memilih anak kuda. Sebelumnya, ayah Penny membuat kesepakatan dengan breed Phipps saat mengurus kedua kuda yang hamil.
Dan saat melahirkan, kedua belah pihak akan menentukan kuda yang mereka pilih. Penny mulai mencari tahu tentang kedua kuda itu untuk memilih kuda yang paling tepat. Kuda pertama bernama Hasty Matilda, seekor kuda yang memiliki usia 8 tahun. Dan kuda kedua bernama Something Royal, kuda berusia 17 tahun. Menurut penelusuran, kuda yang berkualitas dilahirkan dari induk kuda yang lebih muda. Namun Penny memiliki pemikiran lain, ia cenderung memilih kuda yang memiliki stamina yang kuat, yaitu Something Royal. Menurut penelusurannya, kuda ini turunan dari kuda yang memiliki kelebihan dalam stamina. Hari dilaksanakannya coin toss sudah tiba, dan kedua belah pihak sudah berada di kediaman Phipps sebelum pelemparan koin. Hollis juga datang untuk menyaksikan. Sesuai kesepakatan, pemenangnya akan memilih kuda yang diinginkan. Koin dilempar dan pemenangnya adalah Phipps. Sesuai prediksi, ia memilih Hasty Matilda, kemudian Phipps dan Penny bersalaman sebagai tanda kesepakatan. Meskipun Penny kalah, namun ia mendapatkan yang ia inginkan. All here now. Mr. Phipps has the call. Is the owner of Bull Hasty Matilda or Something Royal? Are we all in agreement? Talk. Heads? Miss Chenry? Setelah koin toss selesai, Penny meninggalkan tempat itu dan berpapasan dengan Lucian. Ia menanyakan siapa pemenangnya. Setelah Penny memberitahu semuanya, Lucian meminta Penny untuk menghubunginya saat Something Royal melahirkan. Penny memutuskan untuk kembali ke rumahnya sambil menunggu Something Royal melahirkan. Suatu hari, ia mendapatkan kabar bahwa Something Royal sudah mau melahirkan. Saat itu, Penny mengajak John, anak bungsunya, untuk kembali ke peternakan demi menyaksikan Something Royal melahirkan. Hari itu, Something Royal melahirkan seekor kuda jantan. Semua orang yang hadir melihat kelahiran anak kuda itu merasa takjub, terutama Lucian. Ia sendiri belum pernah melihat kuda berdiri secepat anak Something Royal. Beberapa tahun berlalu, Red, anak Something Royal, tumbuh dengan baik. Penny membawa kuda itu pada ayahnya, kemudian ia memberitahu kalau kuda yang ia bawa adalah keturunan Bolt Ruler. Ayah Penny berdiri mengamati kuda yang Penny bawa, dan menyuruhnya membawa kuda ini ke pacuan kuda. Red tumbuh seperti bayi besar. Seekor kuda itu sangat suka tidur dan banyak makan, ia bahkan tidak bisa dipaksa sesuai kehendak pelatih. Namun, ketika Red sudah merasa istirahat dan makan yang cukup, ia akan bangun dengan stamina yang sangat baik. Pada tanggal 4 Juli 1972 di Aqueduct Racetrack, hari pertama Red mengikuti perlombaan di pacuannya, kini ia tampil dengan nama panggungnya yaitu Secretariat. Di perlombaan ini, Secretariat ditunggangi oleh Paul sebagai jokinya. Sayangnya, pertandingan ini belum bisa dimenangi oleh Secretariat. Paul bahkan jatuh tersungkur di arena pertandingan saat Sekretariat berlari. Dari kejadian ini, Lucian menyalahkan Paul yang dianggap tidak bisa mengendalikan Sekretariat. Ia merasa memerlukan joki yang lebih berpengalaman dan kuat. Pertengkaran tidak bisa dihindari antara Lucian dan Paul. Akhirnya, Penny yang berada di situ mencoba menenangkan Lucian. Menurut Lucian, Red membutuhkan joki baru yang tidak pernah mau menyerah seperti Ronnie Turcotte. 2 minggu kemudian, Penny bertemu dengan Ronnie di sebuah kafe. Malam itu, Ronnie datang dengan menggunakan tongkat dengan luka pada wajah dan kakinya. Penny langsung menyampaikan maksud dan tujuannya mengajak Ronnie bertemu. Ia meminta Ronnie untuk menjadi joki Red karena baik Red maupun Ronnie memiliki tekad yang sama untuk menjadi juara. Hard as nails. Miss Chenry, I risk my life every time I climb. I don't want somebody else. I want you. Perlombaan berikutnya ada di Saratoga Racecourse, dan sesuai keinginan Lucian di perlombaan ini, Red bersama seorang joki baru yaitu Ronnie. Saat balapan dimulai, arena balapan mulai melebar dan Russ Maron berlari dengan kencang. Tak lama Sekretariat mulai menunjukkan aksinya dengan gerakan yang berani. Ia mulai menyelinap untuk mendekati Blackthorn dan Fat Frank di sampingnya. Sekretariat mulai mengambil alih arena melewati Joyce, Tropic Action lalu mendekati Blackthorn. Teriakan para penonton terus mengisi arena pertandingan dan Sekretariat mulai mendekati Russ Maron di posisi pertama. Ia terus berlari kencang hingga akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Now getting the lead by a head. Secretariat
Secretariat taking the lead as they come to the new length. Selesai pertandingan, Penny menunjukkan piala pertama Red pada ayahnya. Pada pertandingan pertamanya, Sekretariat berhasil menang 2 length dan jarak yang berhasil dicapai hingga 8 length. Pada pertandingan terakhirnya, selama 4 bulan terakhir, ia bahkan terus menang dalam 7 pertandingan berturut-turut. Suatu hari, semua orang berkumpul dengan menikmati hidangan mereka. Tak lama muncul Ronnie berteriak Horse of the Year sambil menunjukkan sebuah surat kabar di atas kepalanya. Hari itu, Sekretariat mendapatkan penghargaan Horse of the Year. Semua orang sangat senang dengan hal ini. Namun Penny harus menerima kenyataan pahit kalau ayahnya dibawa ke rumah sakit pada saat itu karena menderita stroke, dan tak lama ayah Penny meninggal dunia. Saat itu, Penny yang sedang duduk di ruangan ayahnya dihampiri oleh Hollis dan Jack, suami Penny. Kedatangan mereka tak lain adalah untuk membahas persoalan uang. Lahan dan bangunan yang ditinggalkan ayah Penny kini memiliki pajak warisan yang sangat mahal, yaitu sebesar $6 juta, dan menurut Hollis mereka tidak mampu membayar itu. Namun ia memiliki solusi, yaitu menjual Something Royal. Saat ini, karena penghargaan yang diraihnya, kuda itu memiliki nilai jual yang tinggi sekitar $7 juta. Akan tetapi, jika Sekretariat kalah 1 kali saja pada perlombaan Triple Crown, harga jualnya akan sangat turun, bahkan tidak akan ada yang minat membeli Sekretariat. Namun Penny memiliki pandangan lain. Baginya, warisan yang ditinggalkan ayahnya bukanlah uang, namun tekad untuk menang. Hollis tidak habis pikir dengan sikap Penny. Ia mengancam harus berhadapan dengannya di pengadilan. Karena hal ini, Penny memanggil Nyonya Han. Ia meminta Nyonya Han untuk menyebutkan wasiat yang dibuat ayahnya dalam keadaan sehat. Rupanya, ayah Penny memuat wasiat yang berisi pembagian harta warisannya. Hollis mendapatkan hak atas lahan peternakan, sedangkan Penny memiliki hak atas kuda-kudanya. Hollis merasa tidak terima dengan wasiat ayahnya, mulai melanjutkan perdebatan. Bahkan Jack juga ikut angkat bicara terhadap persoalan ini dan memihak Hollis. Kini Penny bertarung seorang diri. Sore harinya, Penny ke kandang Red yang saat itu sedang diurus oleh Eddie. Saat itu juga, Penny mendapatkan kabar duka kalau Bull, pengacara keluarga orang tuanya, meninggal setelah menghadiri pemakaman ayah Penny. Keesokan harinya, Penny berkonsultasi dengan Seth sebagai pengganti ayahnya Bull. Ia memberitahu rencananya untuk menjual 32 saham untuk bergabung dengannya merawat Sekretariat. Setiap sahamnya, Penny kenakan harga sebesar $19.000, yang mana harga ini sangat tinggi untuk seukuran kuda yang belum pernah memiliki pengalaman di usia 3 tahun. Penny mengetahui situasinya dan persoalan ini memang sudah diketahui semua orang, bahwa kuda jantan keturunan Bolt Ruler tidak pernah bisa mengatasi jarak lintasan untuk kuda umur 3 tahun dan sudah gagal di Triple Crown. Akan tetapi, hal ini tidak membuat Penny menyerah. Ia bersama rekan-rekannya berusaha mencari investor dan menghubungi mereka satu persatu, namun tidak membuahkan hasil karena tidak satu pun mereka percaya terhadap kemampuan Sekretariat. Langkah terakhir yang Penny lakukan adalah menghubungi Phipps. Mereka bertemu di sebuah restoran dan Ronnie yang kebetulan berada di tempat itu turut menyapa Phipps. Setelah Ronnie, mereka mulai membicarakan bisnis yang ditawarkan Penny. Reaksi yang umum diberikan oleh Phipps yaitu ia menolak tawaran Penny karena Sekretariat dianggap tidak menguntungkan. Terlebih, ia merasa kesal karena kuda pilihannya malah menjadi kuda yang cantik dan lembut, sedangkan kuda milik Penny malah menjadi petarung. Hal ini membuat Phipps enggan bergabung dengan Penny, terlebih Sekretariat belum teruji kemampuannya di usia 3 tahun. Namun Penny meyakinkan Phipps kalau ia akan diuntungkan bahkan 3 kali lipat. Penny sangat yakin persoalan kudanya karena ia tahu kemampuan yang dimilikinya. Atas bujukan Penny, akhirnya Phipps mengambil tawaran Penny dengan harga $8 juta. Berita Phipps berinvestasi sebanyak $8 juta sudah tersebar. Banyak pihak yang tidak terima karena mereka merasa kuda yang mereka miliki bahkan lebih pantas mendapatkannya ketimbang kuda yang belum teruji kemampuannya. Pertandingan yang harusnya dihadapi Sekretariat kali ini berada di Wood Memorial. Tak lupa Phipps juga menghadiri pertandingan untuk menyaksikan kehebatan kuda yang ia sponsori. Balapan dimulai, semua kuda mulai dilepas dan berlari sekencang-kencangnya.
Seperti biasa, sekretariat selalu berada di posisi paling belakang sebelum ia menunjukkan kemampuannya, akan tetapi kali ini ia terlihat berbeda. Sekretariat memang mengejar hingga akhirnya ia menempati posisi ketiga. Namun lama-kelamaan ia terlihat kehilangan kecepatannya dan mulai melambat sampai akhirnya sekretariat gagal memenangkan pertandingan. Phipps memperingatkan Penny kalau sekretariat tidak boleh menerima kekalahan karena itu akan membuatnya tampak bodoh. Angle line and Sham driving for home. Secretariat starting to challenge. Sham second. Far outside is Secretariat. Come on. Sham is second. Angle line in front. Sham on there. Secretariat baiting. Go! It's there. Secretariat a stunning and One loss can happen. Two is non-performing. Selesai pertandingan, Penny menyeret Ronnie dan Lucien ke dalam sebuah bilik, kemudian ia memarahi dan menyalahkan kedua orang tersebut. Karena jelas kedua orang ini tahu kalau sekretariat tidak boleh kalah di pertandingan, akan tetapi Lucien berpendapat lain. Menurutnya, Ronnie tidaklah salah. Untuk mengetahui yang terjadi pada sekretariat, Lucien memanggil dokter untuk melihat kesehatannya. Hasilnya mereka menemukan ada luka pada mulut sekretariat yang membuatnya sakit sepanjang perlombaan. Atas kejadian ini, Penny mendatangi Ronnie untuk meminta maaf karena sudah menyalahkannya. Beberapa hari kemudian, sekretariat tiba di Derby untuk pertandingan yang ke-99 di Kentucky Derby. Setelah semua kuda menempati kandangnya, para pemilik menghadiri konferensi pers terkait kesiapan kuda mereka. Saat ditanyai oleh wartawan, Penny dengan percaya diri mengatakan bahwa sekretariat pasti akan menang. Namun kenyataan saat itu lumayan membuat panik karena sekretariat masih tidak mau makan, padahal luka di mulutnya sudah hilang. Para reporter terus mengejar Penny untuk mendapatkan informasi karena pada saat itu hanya sekretariat yang belum berlatih di arena. Penny kehabisan cara untuk membuat sekretariat mau memakan makanannya. Akhirnya ia menyuruh Ronnie untuk membawa sekretariat ke arena untuk berlatih. Namun belum ada perubahan pada sekretariat, bahkan nafasnya masih terengah. Mengetahui kondisi itu, Penny mencoba berkomunikasi dengan sekretariat dengan menatap kedua matanya, seolah-olah mereka sedang mengobrol. Esok harinya, sekretariat memiliki nafsu makannya lagi. Ia memakan makanannya dengan porsi seperti biasanya. Pertandingan dilakukan siang harinya. Kondisi sekretariat memang terlihat berbeda, ia nampak bersemangat dan agresif seperti biasanya, namun tidak ada yang tahu apa yang akan ia lakukan di pacuan. Ronnie berhasil mengendalikan sekretariat untuk memasuki arena balapan. Suara peluit berbunyi, semua kuda mulai berlari kencang, Shaky Greeny berada di depan disusul Royal dan Regal. Goldback terlihat bergerak cepat ke urutan ketiga, sedangkan sekretariat berada di posisi terakhir. Sham terlihat mulai menyusul ke posisi pertama. Melihat situasi ini, Lucien sangat khawatir. Ia bahkan tidak sanggup melihat perlombaan sampai akhir dan ingin pergi saja kalau ia tidak ditahan Penny. Sham berhasil berada di posisi ketiga dan Goldback berada di depannya. Namun sekretariat masih di belakang ketinggalan langkah. Saat Sam mendekati pagar sampai berhasil memimpin, sekretariat mulai menyusul. Tepat di belokan terakhir, sekretariat mulai menyalip membuat pertandingan mulai menegangkan. Hanya tinggal 1/4 mil tersisa menuju garis finish. Sekretariat berhasil menyalip Sham dan menjadi pemenang di perlombaan ini, bahkan menjadi kuda tercepat yang pernah ada di Derby. Semua orang berharap bisa melihat kehebatan sekretariat pada 2 minggu yang akan datang di Preakness. neck and neck. It's Congratulations, Penny and Secretariat, on the fastest derby ever. Pertandingan kedua dari Triple Crown segera dimulai. Kali ini keluarga besar Penny menonton dari televisi. Sekretariat menunjukkan kekuatannya lagi dan memenangkan pertandingan. Ia memulai dengan urutan paling belakang, namun memberikan kejutan di akhir balapan dengan berlari kencang menyalip kuda-kuda lainnya. Untuk pertama kalinya, anak-anak Penny begitu bangga dengannya. Bahkan Jack juga sangat kagum dengan Penny. Malam harinya, Penny minum kopi dengan Lucien dan mulai membuka obrolan karena ia khawatir dengan Lucien yang sejak tadi terlihat gelisah.
Ternyata Lucien memang sedang gelisah terkait Triple Crown yang sejauh ini belum ada satu kuda pun yang berhasil menjuarainya. Karena itu ia bingung harus melakukan apa supaya Red bisa memenangi perlombaan ini. Belmont sendiri seperti kuburan bagi para kuda, karena memiliki lintasan terpanjang yang dari semua yang pernah dilalui. Biasanya Lucien akan membiarkan kuda beristirahat untuk memulihkan stamina, namun ia yakin kalau Red berbeda dari kuda lain. Red begitu suka berlari, ia ingin terus melatihnya untuk membangkitkan nalurinya. Namun di sisi lain, ia takut Red akan kelelahan dan tidak siap di pertandingan berikutnya. Keesokan harinya, ada konferensi pers yang dihadiri Martin dan Penny. Satu-satunya saingan Sham adalah sekretariat karena ia sudah mengalahkan Sham sebanyak 2 kali berturut-turut. Martin mengakui kehebatan sekretariat, namun ia juga menyombongkan jika Sham kuda miliknya juga tidak kalah hebat karena menjadi kuda kedua tercepat. Penny menanggapi hal itu dengan mengiyakan apa yang Martin katakan, dan hal ini menjadi lelucon bagi semua yang hadir di konferensi. Mendengar hal itu, Martin kesal dan meninggalkan konferensi. Ia menyusun rencana untuk pertandingan besok untuk membuat sekretariat kalah dan akan membiarkan kuda miliknya beristirahat di hari ini. Berbeda dengan Martin, sore harinya Penny membuat Red berlatih. Rekor sekretariat sangat bagus saat latihan, namun Lucien tetap khawatir dengan yang akan terjadi besok. Malam harinya diadakan sebuah pesta dan Penny mendapatkan kejutan dari keluarganya. Mereka semua hadir dan memberi selamat untuk Penny. Hal ini membuat Penny bahagia dan bangga atas pencapaiannya. Setelah menghadiri pesta, Penny mendatangi Red di kandangnya. Ia berbicara pada Red kalau ia sudah menemukan jalannya. Ia menyemangati Red untuk pertandingan besok. Ia menyuruh Red melakukan yang harus ia lakukan karena Penny merasa sudah menang dan besok adalah waktunya Red menang juga. Pada tanggal 9 Juni 1973 adalah hari pertandingan di Belmont Stakes yang merupakan pertandingan ketiga di Triple Crown. Semua orang bersiap untuk menghadiri balapan sore itu. Penny mengenakan lencana emas berbentuk kuda yang ayahnya berikan di hari kematian ibunya. Red dibantu oleh Eddie untuk bersiap dengan perlengkapannya. Pertandingan kali ini akan menempuh jarak sepanjang 1,5 mil dan hanya diikuti oleh 5 ekor kuda saja. Semua orang meyakini bahwa balapan kali ini hanya milik Sham dan sekretariat. Suara lonceng berbunyi pertanda waktunya berlari dan saat ini sekretariat langsung memimpin balapan. Ia lari dengan sangat kencang lalu menempati posisi paling depan. Posisi kedua ditempati oleh Sham dan lama-kelamaan Sham terus menempeli sekretariat. Meskipun demikian, sekretariat terus berlari kencang dan tidak mau kalah hingga akhirnya ia jauh di depan. Hari ini, sekretariat membuktikan dirinya dengan menjadi juara Triple Crown. Semua penonton bersorak senang sedangkan Martin tidak percaya dengan kemampuan sekretariat. Secretariat and Sham locked in a deadly duel. It's Secretariat and Sham. Sham and Secretariat pulling away at blazing speed. 6. Entering the final turn, Secretariat is moving like a... Sword. He cannot stand still. The lead is now 24 lengths, 26 lengths. Secretariat wins by 30. Dalam 37 tahun setelah kemenangan sekretariat pada Triple Crown di Belmont Stakes, tidak pernah ada yang mendekati catatan waktu dan margin kemenangannya. Lucien pensiun di tahun 1976, ia membeli sebuah perahu dan tidak pernah bermain golf lagi. Nyonya Ham meninggal di usia 94 tahun, dialah yang menggagas nama sekretariat. Eddie menjadi orang yang paling lama bersama sekretariat, ia memiliki panggilan kesayangan yaitu Big Red. Ronnie tetap melanjutkan karirnya sebagai joki brilian hingga akhirnya ia mengalami patah tulang belakang saat terjatuh di lintasan pada tahun 1978 yang membuatnya mengenakan kursi roda. Dan sekretariat berakhir di tahun 1973 dengan 4 kemenangan lagi, kemudian pensiun di peternakan Hancock Claiborne di Kentucky di mana ia menjadi induk jantan bagi lebih dari 600 kuda
dan dia masih dianggap sebagai kuda pacu terhebat sepanjang masa. Lalu Penny dia telah menyelamatkan peternakan dan keluarganya, lalu tinggal di Colorado. Seperti itulah kisah tentang seekor kuda yang sering diremehkan kemampuannya bahkan sejak ia dalam kandungan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.